satu contoh ini adalah Anita Muljani, Bapak. Anita Muljani adalah seorang yang pekerjaannya adalah sebagai reporter, wartawan. Dia adalah asli dari India, ya, keturunan India, asli India, dan hidup di Singapura. Dia ini pada saat terjadi penyakit yang hadir dalam tubuhnya, yaitu berupa penyakit kanker getah bening, ya, kanker itu getah bening, cairan getah beningnya kanker. Kita tahu bahwa ketika orang kena cairan getah beningnya itu kena kanker, itu sulit, ya. Maka secara ilmiah dokter menghitung posisi usianya, diperkirakan paling banter 3 bulan itu sudah paling bagus. Maka dia saat kemudian koma, dokter ini dan rumah sakit menghubungi keluarganya supaya mendoakan, karena dokter sudah terjadi anak. Bapak Ibu bisa lihat kanker stadium 4 dan dia di rumah sakit koma. Lalu pertanyaannya, apa ending kehidupannya? Pikiran medis adalah ini tinggal tunggu waktu matinya. Nah, ternyata dalam kondisi seperti itu, Anita Muljani saat koma itu, dia terjadi mimpi. Ya, dalam mimpinya itu apa yang ada? Dia ketemu dengan seseorang, suara di belakang dia itu mengatakan, Anita, kamu apakah ingin sembuh? Ya. Lalu dijawab oleh dia, iya, tentu saya ingin sembuh. Kenapa kamu sakit? Ditanya oleh orang tersebut. Anita menjawab, saya tidak tahu. Apa yang harus dilakukan saya ketika saya bisa sembuh? Lalu disampaikanlah suara tadi, menyampaikan pada Anita Muljani, kamu lakukan apa yang ada di sekitarmu itu. Kamu pikirkan mereka adalah orang-orang baik. Mereka adalah orang-orang yang sangat baik dan sayang padamu. Maafkan mereka kalau mereka punya salah. Karena itu kata-kata maafkan mereka kalau mereka punya salah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang baik untuk kamu. Maka kemudian Anita Muljani mengatakan dalam pertemuan secara gaibnya itu, karena dalam kondisi tidak sadar ini dalam keadaan koma, maka kemudian dia menjawabnya. Dan saat itulah kemudian dia melihat di sekitarnya ada sepatu dokter perawatan yang sudah menghubungi dia, termasuk keluarganya. Dia batin dengan mengatakan, orang-orang ini kemarin nyoblosi tubuhnya dengan suntikan dan bernya. Mereka adalah orang-orang yang baik, berbuat baik untuk saya, untuk kesembuhan saya. Terima kasih, engkau telah berbuat baik. Saya maafkan ketika kamu membuat saya kesakitan saat kamu lakukan tindakan. Bapak Ibu coba, ketika itu dia sampaikan begitu dalam kondisi setengah sadarnya itu, maka setelah itu kemudian dia buka mata, ternyata sadar, dan akhirnya dia kemudian boleh pulang. Bayangkan tadi sudah divonis tinggal menunggu waktu kematiannya. Kemudian yang berikutnya dia ternyata kontrol 1 bulan, berikutnya datang tambah membaik. Kemudian dicek secara patologi anatomi dari tubuhnya yang ada di biopsi itu, ternyata mulai menghilang sel kansernya. Bayangkan posisi berikutnya sampai akhirnya setahun dia dikatakan survive, yang terjadi sembuh itu. Maka dicek tiap tahun selesai, yang akhirnya Anita Muljani kemudian dinyatakan sembuh dan posisinya membuat bukunya The Purpose of Life. Nah, inilah satu bentuk pengalaman antara dirinya dengan dirinya ini yang terjadi, dia tularkan pada orang lain. Jadi orang yang memaafkan, menjadi pemaaf, itu akan menyembuhkan dirinya dari penyakit hati dan penyakit fisik. Pertanyaannya, kok bisa orang emosional itu jadi bisa menimbulkan kanker? Orang yang emosi tadi saya sebutkan di dalam tayangan tadi, itu ketika kita terjadi proses amarah, itu bagian neuroendokrina, hormon-hormon yang ada
seimbang yang sampai akhirnya merusak sistem sel kita yang di dalam inti sel itu yang namanya DNA itu menjadi mengalami mutasi gen. Itulah karsinogenik, itulah cancer, bisa mengalami tumor, bisa mengalami cancer. Maka orang yang pemaaf itu orang yang membuat sel-sel tubuhnya ini menjadi damai, menjadi seimbang, homeostatis. Itulah yang menyebabkan seseorang bisa dalam kondisi sembuh secara miracle karena kita melepaskan sesuatu zero mind. Maka Bapak Ibu, di dalam diri kita biasakan jangan ada mudah amarah. Maafkanlah sekitar kita, maafkanlah diri kita yang juga sering berbuat salah, sehingga kita menjadi orang-orang yang mampu untuk mudah menerima ketika ada orang berbuat salah. Ya, dia salah itu karena dia manusia, maka saya maafkan, saya terima, pahami bahwa dia memang manusia, dan lepaskan bahwa dia suatu saat juga akan sampai. Itu yang akhirnya kita menjadi manusia yang selalu rindu terhadap apapun yang terjadi pada dengan kita. Itulah bagian dari takwa. Maka kalau kita bisa menjadi pemaaf, dan pemaaf itu adalah kunci pintu surga khusus, yaitu pintu pemaaf. Itu ada, Allah berikan privilege bahwa kita namanya pintu surga yang ada dalam kendali kita adalah menjadilah pemaaf. Karena kalau sholat kita nggak bisa punya kunci dalam bentuk diserahkan pada kita, itu wewenang Allah. Sholat kita diterima itu wewenang Allah. Tapi kalau sabar